Sebelum kita memulai review ini, kita akan membahas sedikit mengenai usaha. Oke, continue. Hmm, Eh, eh, Aulia, halo. Ya, lanjutkan, iya, silakan. Sir. Suaranya hilang tadi. Eh, Pertama, apa itu wirausaha? Istilah wirausaha dapat diartikan sebagai manusia unggul yang mampu melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu maksud yang dalam bidang perdagangan atau perusahaan dengan maksud mencari untung, bahkan mampu membantu terutama dalam menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Berikut adalah langkah-langkah atau cara berwirausaha serta contohnya yang akan disampaikan oleh Lori. Oke, langkah-langkah usaha itu ada yang pertama menentukan ide bisnis yang sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan. Contoh, jika Anda suka memasak, Anda bisa membuka usaha catering atau warung makan. Yang kedua, uji kelayakan dengan melakukan riset pasar dan analisis SWOT. Contohnya, Anda bisa melakukan survei kebutuhan dan preferensi konsumen serta mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha Anda. Yang ketiga, himpun modal usaha yang dibutuhkan dengan mencari sumber pendanaan yang tepat. Contohnya, Anda bisa menggunakan tabungan pribadi, mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lain, atau mencari investor atau mitra kerjasama. Selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan dari Sir, suatu usaha. Ahmed, sir. Ya, Alvin, just welcome. Follow your friends or your group ya. Nanti ikuti saja grupnya. Silakan Selanjutnya lanjut. adalah Selanjutnya adalah keberhasilan dan kegagalan dari suatu usaha. Keberhasilan dan kegagalan suatu usaha adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap usaha pasti memiliki resiko yang harus dihadapi, baik itu resiko internal dari dalam maupun eksternal dari luar. Resiko internal adalah risiko yang berasal dari dalam usaha itu sendiri. Contohnya seperti dari manajemennya, sumber daya manusianya, keuangannya, pemasarannya, dan lain-lain. Resiko eksternal adalah risiko yang berasal dari luar usaha, seperti persaingan, permintaan pasar, perubahan teknologi, regulasi pemerintah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah, namun tidak semua usaha dapat berhasil. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan usaha, seperti kurangnya modal, kurangnya pengetahuan dan pengalaman, kurangnya komunikasi dan kerjasama, kurangnya loyalitas dan komitmen, kurangnya etika dan integritas, serta kurangnya tanggung jawab dan disiplin. Kegagalan usaha dapat berdampak negatif bagi pemilik usaha maupun para stakeholder lainnya. Oleh karena itu, usaha harus mampu belajar dari kegagalan dan bangkit kembali dengan semangat baru. Selanjutnya kita akan
mereview tentang kemajuan dan kemajuan atau keberhasilan kita maupun kegagalan kita dalam memulai suatu usaha. Saya menjual produk rendang, kerupuk kulit balado, dan rendang hitam. Ini adalah makanan khas Sumatera Barat yang sangat populer di Indonesia. Saya memulai usaha ini sejak 5 tahun lalu dengan modal kecil dan bantuan dari keluarga. Saya berusaha untuk menjaga kualitas dan cita rasa produk saya agar sesuai dengan selera konsumen. Saya juga mempromosikan usaha saya melalui media sosial dan mulut ke mulut. Proses kesuksesan dan kegagalan dari usaha ini tidaklah mudah. Saya mengalami banyak tantangan dan hambatan seperti persaingan yang ketat, kenaikan harga bahan baku, perubahan permintaan pasar, dan masalah distribusi. Saya harus pintar-pintar mengelola stok dan sumber daya. Saya juga harus terus belajar dan berinovasi untuk meningkatkan produk dan layanan saya. Salah satu faktor yang membuat usaha saya berhasil adalah loyalitas pelanggan. Saya selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Saya juga memberikan diskon bagi pelanggan setia. Saya bersyukur bahwa usaha saya mendapat banyak dukungan dan apresiasi dari masyarakat. Saya berharap usaha saya bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Berikut Instagram saya dan link Instagram saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Anza. Terima kasih Aulia. Review Anza, jadi saya mengajar kursus bahasa Inggris di Jasa. Saya mengajar sekitar 2 tahun yang lalu di Yayasan TK. Diawali dengan membantu ibu saya yang mengajar. Awalnya dari bantu-bantu hingga sampai saat ini, karena saya memiliki murid sendiri. Tentunya tidak mudah untuk bisa menjalankan jasa ini karena banyak dari persaingan yang ketat dan pengelolaan-pengelolaan yang dari dalam. Untuk saat ini, belum ada proses yang banyak, masih sedikit-sedikit. Tadinya untuk promosi hanya dari mulut ke mulut, dari orang ke orang, tapi untuk baru-baru ini saya mencoba untuk menggunakan sosial media, walaupun sosial medianya juga belum dijalankan dengan baik, masih baru. Dan di slide selanjutnya adalah link sosial medianya. Instagram masih bisa dilihat, masih sedikit banget followersnya. Dan itu followersnya juga masih murid-murid. Lalu di bagian bio-nya, saya juga mencoba untuk menambahkan link kalau misalkan kayak mau nanya-nanya untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjutnya. Di situ juga ada linknya. Review saya sampai sini aja. Selanjutnya, review Ajeng. Oke, review saya adalah produk saya makanan yaitu kimbap.
makanan yang dari Korea. Kalau untuk ya kalau untuk proses eh, dengan bahan-bahan yang sederhana, Suaranya hilang-hilang aja. ya sir, Suaranya terputus-putus. Silakan dilanjut coba. suaranya putus-putus. Suaranya nggak selesai gitu maksud tadi itu. Udah, berarti sekarang sampai Oh, nih. Sorry. Slide-nya terlalu banyak itu next-nya. Siapa Aulia? Iya, Sir, sebentar. Ada masalah teknis. Sir, kalau punya saya belum karena belum Alvin belum ada ide untuk mau buat apa produk jasa. Oke. Silakan disampaikan saja Alvin ya. Nanti setelah ketika gilirannya disampaikan. Oke, next siapa sekarang gilirannya? Atau Ajeng boleh diulang tadi? Kayaknya sepertinya kurang jelas ya. Silakan Ajeng diulang kembali coba, biar lebih jelas. jadi saya review produk saya yaitu makanan Korea yaitu kimbap. Sendiri saya eh, masih masih belum ada prosesnya ya, te- tapi saya eh, ya jadi belum ada eh, yang masih belajar untuk bikin kimbapnya itu gimana dan masih belum sempurna untuk membuatnya gitu. Nah, jadi saya juga memberikan lewat Instagram, tapi Instagram masih belum belum ada fotonya dan masih kosong. Ya, ya itu saja sih, Sir. Oke. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Oke, Sir. Produk saya itu sablon baju, print baju. Em, Sebelumnya saya juga masih proses sih, karena kan beli beli mesinnya juga masih rada-rada apa namanya belum beli, jadi memang masih proses. Terus juga paling cuma untuk media sosialnya juga hanya saya menggunakan eh, masih WA saja. Kayak masih pokoknya masih masih proses lah ya gitu kan, karena masih sibuk juga, jadi belum belum ada benar kemajuan. Dan juga sebelumnya juga saya tuh dulu pernah ada kepikiran buat kayak ngejual puding puding biskuit
marigold gitu lah. Waktu dulu kan saya bikin sama mama saya, tapi ya karena sibuk juga jadinya cuman kayak rencana doang. Itu aja sih, Sir. Mohon maaf, Sir. Oke, next siapa? Mohon maaf, Sir, atas kesalahan saya yang tulisan di bawah karena saya sudah menunggu Alvin terlalu lama untuk mengirimkan poster Sorry, atau Sir. Oke, mungkin Alvin bisa Ya, Sir. menyampaikan. Silakan Alvin. Eh, aku aku belum tahu, belum belum aku belum buat, karena belum ada ide mau ngirim produk jasa saya sendiri tuh. Sorry ya. Oke. Ada lagi selanjutnya setelah ini, apalagi Aulia? ini adalah kuis kita, Sir. Bapak, saya bingung. Kita semua bingung. Kita nggak bingung kalau udah di akhirat, Pak. Ya, Saya juga bingungnya. ada Ya, oke silakan. Saya juga ada pantun, Sir. Udin jualan nasi untuk sang pujaan hati. Sekian presentasi yang apa adanya ini, Sir. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, kita big applause dulu ya for group 1 ya. Oke, thank you group 1 for the presentation. Okay, now maybe the time for audience to ask the question about the material given by group 1. There is theory and also sharing experience ya. Tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan. Ya seperti itu apa yang disampaikan. Jadi silakan ditanyakan. Nanti kalau tidak ada yang ditanyakan atau belum ada pertanyaan, nanti misal akan berikan feedback atau masukan terkait presentasinya. Karena ini waktunya masih cukup panjang. Jadi kita bahas nanti dari satu-satu ya. Dari misalnya tadi dari Aulia, lalu ada Ajeng, Anza, Glory, bahkan Alvin gitu ya tadi yang belum ada. Nah itu nanti kita bisa bahas seperti apa gitu. Oke, silakan dari grup 2 ya. Grup 1 kan presentasi. Sekarang grup 2 silakan bertanya. Ada Salsa, Ilham, Cika, Anita. Itu boleh bertanya kepada grup 1. Pertanyaan apa saja boleh terkait materi yang disampaikan atau terkait kegiatan usaha atau juga yang terkait dengan entrepreneurship. Ya, silakan. Boleh satu orang satu pertanyaan. Jadi Ilham 1, Salsa 1, Cika 1, siapa lagi tadi? Anita 1 gitu ya. Ya, silakan. Go to. Ya, jadi tadi sempat dijelasin sama Aulia gitu, kalau misalnya ada banyak kendala ya dalam melakukan bisnis usahanya gitu, mulai dari eh, demand dari konsumen ataupun dari bahan-bahannya. Nah, saya pengen tanya, mumpung ini Idul Adha gitu kan, jadi ada sebagai pengusaha gitu kan, wirausahawan harus ada teknik-tekniknya gitu Sir ya. Apalagi di hari-hari seperti ini gitu. Nah, teknik-teknik yang akan atau mau dilakukan gitu kalau misalnya di hari Idul Adha sebagai Usaha penjual daging. produk daging itu apa aja gitu kira-kira Ya. yang bisa di brainstorming gitu dimulai gitu. Nah, mungkin menurut pendapat Aulia sebagai penjual atau pengusaha misalnya nih usaha daging, tapi sekarang kan sedang Idul Adha.
rata-rata mendapatkan daging gitu ya, entah daging kambing atau sapi. Tapi kalau rendang mah sapi ya biasanya, daging sapi ya. Tapi bisa juga rendang kambing, tapi kebanyakan sapi. Nah, antisipasi atau menurut Aulia itu apa yang bisa dilakukan oleh seorang pengusaha daging untuk mengantisipasi hal-hal tersebut? Ya, apakah misalnya mengurangi produksinya dulu di saat musim Lebaran atau misalnya seperti apa gitu ya. Nah, itu mungkin Aulia bisa menjawab pertanyaan dari Ilham. Ya, langsung aja ya, dijawab langsung aja. Silakan Aulia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Sebenarnya saya dan mama saya itu dagangnya ya nggak terlalu begitu-begitu amat. Atau saya kan dan mama saya masih pemula. Jadi kalau ada yang pesen ya kita masak, kalau nggak ada yang pesen kita ya nggak masak gitu. Jadi kita nggak selalu nyetok dan nggak selalu ada yang pesen. PO ya, berarti PO. Oke, nggak selalu ada yang pesan. Nah, berarti kalau saat Lebaran gini ada yang pesan nggak biasanya? Enggak, Sir, ada saingan nih, mohon maaf. Oh, yang waktu itu disampaikan itu siapa? Saudara dari orang tuanya Aulia, bukan? Iya, Sir. Iya, oke. Itu kita anggap sebagai kompetitor, oke. Lalu di saat Lebaran gini, maksudnya biasanya ada yang order atau tidak? Enggak, Sir, sekarang aja sepi. Sepi ya, karena tadi kebanyakan orang juga mendapatkan apa daging ya, maksudnya gitu kan. Nah, berarti kiat-kiatnya yang pertama berarti memang tidak memproduksi secara langsung tanpa pesanan gitu ya. Yang pertama. Iya, Sir. Yang kedua adalah menurut Mister tadi mungkin mempelajari kompetitor tadi. Mempelajari kompetitor sehingga Aulia juga bisa paham kenapa misalnya yang saudaranya tadi lebih laku gitu ya. Kan seharusnya menjadi motivasi kan. Nah, gitu. Dia punya relasi-relasi, Sir, yang Ya, aku iya, kalau memang usaha kan harus ada relasi, usaha harus ada usaha harus ada apa ya, misalnya inovasi, relasi gitu kan, motivasi gitu banyak lah. Jadi istilahnya nggak bisa cuma begini langsung maju gitu, nggak bisa. Ya, jadi saat ini kan sudah berjualan. Nah, itu misalnya sudah lakunya seberapa kan tadi tidak disebutkan nih rata-rata dari presenternya. Ya, dari Aulia, Anza, terus misalnya tadi Glory kan tidak menyebutkan misalnya saat ini belum ada apa namanya penjualan gitu kan. Kendalanya adalah sekian 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 atau bla 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 misalnya gitu. Jadi itu belum Mister dengar tadi sepertinya. Nah, kalau Aulia gimana nih? Sudah ada nggak penjualannya? Misalnya ya lumayan sih sudah laku misalnya 1 kilo gitu. Misalnya minimalnya gitu. Gimana tuh? Sudah ada penjualan belum Aulia? sudah pernah ada, Sir, 5 kilo 5 kilo. Ya, pesan. dari awal kan, dari awal kita semester mulai kan berarti sudah 6 bulan. Harusnya kan ada penjualan harusnya gitu. Nah, kalaupun nggak ada, kenapa? Kalau ada ya berapa gitu kan? Nah, kalau nggak laku sama sekali berarti ada kedua kemungkinan. Satu tidak dipasarkan, kedua ya tidak apa namanya tidak serius untuk menjalankannya gitu ya. Jadi biasanya itu ada kendala seperti itu. Oke, mungkin itu jawaban Aulia bisa eh, apa diterima oleh Ilham. Sudah jelas Ilham tadi maksudnya begitu ya? Iya, Sir, bisa, Sir. Iya, Alhamdulillah sudah dapat menangkap. pertanyaannya memang tergantung dari kiat-kiatnya tadi maksudnya ya, terhubung dengan kiat-kiat selama bulan Ramadan apa bulan kurban. Jadi kan banyak yang karena tukang sate aja kebanyakan libur gitu Ham ya, maksudnya gitu mungkin yang dipikirkan.
Karena Ilham kan juga menjual tengkleng gitu ya. Mungkin apakah itu harus libur gitu. Tapi yang setahu Mister, kebanyakan tukang sate itu Lebaran Idul Fitri dia tidak pulang kampung. Tapi ketika Idul Adha dia pulang kampung. Jadi memang dia mengantisipasinya ketika Idul Adha itu dia libur gitu. Jadi seminggu itu dia libur, dia pulang. Tapi kalau Idul Fitri dia tidak libur gitu. Jadi kalau kita kan Idul Fitri malah pulang kampung ya. Nah, mereka pulang kampungnya itu Idul Adha. Gitu Ham biasanya. Nah mungkin itu bisa menjadi cara-cara juga ya. Mungkin libur dulu atau gimana karena kan memang nggak sebanyak atau nggak selame sebelum Idul Adha gitu ya. Iya, Oke, Sir. silakan. Saya Apalagi tambahannya Ham? ini, Sir, saya kan sering ke apa tuh namanya ke Otistas itu tuh, Sir. Ada kayak Bisa, langganan oke. tukang sate ya. Hmm. Dan dia menjual sate Madura gitu. Nah, Terus? jadi pas di sate Madura ini saya kan sempat nanya-nanya tuh, Sir, dari lama gitu. Kalau misalnya ada hari raya gitu, misalnya Idul Fitri, Idul Adha, itu pulang kampung nggak? Saya kan nanya-nanya gitu, Sir. Nah, jadi dia malah bilang kalau misalnya di hari-hari raya kayak gitu, mereka malah nggak pulang gitu, Sir. Soalnya di situ malah orang Idul malah Fitri apa banyak. Idul Adha? Hmm? Kalau Idul Fitri kemarin, saya nanya Idul Fitri sih. Idul Fitri Jadi, biasanya kalau tukang sate nggak pulang biasanya. iya. Nah, baru ini kan Idul Adha, Sir. Saya kemarin tuh malah, iya, Buka. buka juga dia. Wah, Dia berarti malah, dia anti tutup itu. iya, dia anti tutup, baru dia ini, Sir, ngasih apa namanya, produk baru gitu kan. Kan dia kan awalnya cuman kambing sama ayam, habis itu pakai apa namanya? Kalau yang ayam itu kan pasti pakai apa namanya sih? Bumbu kacang. Bumbunya itu bumbu kacang. Kalau misalnya yang kambing kan dia pakai kecap pedes itu ya. Ya, kecap bawang itulah. Nah, Oke. baru tiba-tiba dia membuat menu baru, Sir. Dia membuat taichan. Oh iya, bisa jadi mau Iya. launching jadi ya. Iya, lagi dites kayaknya tuh, Sir, sama saya kan. Dia ngetes gitu, oh, pedes atau Heeh. enggak gitu. Oh ya udah, berarti saya mikir-mikir Oke. Idul Adha itu dia malah ada ini ya, Sir, outlet baru gitu. Outlet Buat baru ya. iya, buat nyaingin gitu kali, Sir, biar orang nggak cuman apa males gitu lah mungkin makan kambing itu udah Ya banyak banget. itu lagi gitu ya. Nah, itu, Sir. Gitu aja sih, Sir. Oke, jadi memang ya bisa tergantung dari pemilik ya. Karena kan kalau pelanggannya sudah banyak, tutup itu malah mengecewakan biasanya. Ketika orang jauh-jauh datang dari mana nih, misalkan dari Bekasi atau dari Bogor mau makan, tiba-tiba tutup itu kecewa kan. Jadi ada yang memang konsepnya itu ya tutupnya itu sesuai jadwal. Bahkan kalau BB Kalio itu di sini tuh tempat Mister tuh hari Minggu tutup. Jadi nggak tahu prinsipnya gimana, tapi hari Minggu dia tutup. Jadi hari biasa dia buka gitu, Senin sampai Sabtu. Padahal kalau kita pikirkan Minggu tuh udah paling banyak orang makan ya. Cuma dia mengikuti kantoran gitu. Jarang sekali tempat usaha makan yang hari Minggu tuh tutup gitu. Tapi itu memang ternyata sudah menjadi kebiasaannya kalau Minggu tutup gitu ya. Kebetulan di daerah Mister tuh ada Bebek Kaleo tuh tutup kalau Minggu gitu. Nah, seperti itu. Apa di tempat lain juga tutup bisa nggak tahu itu. Eh, Bisa jadi iya gitu ya sama manajemennya. Iya, Sir. Mungkin kalau udah sukses ya boleh ngambil tutup kali, Sir. Soalnya hari-hari biasa kan juga Ya. laris gitu. Ada juga yang setiap Jumat ini kalau tempat Mister ada tukang soto, rumah kuah ya namanya rumah kuah itu setiap Jumat dia libur. Jadi liburnya itu Jumat memang. Mungkin dianggapnya harinya pendek gitu ya atau mungkin biasanya Jumat itu nggak terlalu rame. Nah dia Jumat itu libur. Ada tukang nasi uduk itu Selasa libur dia gitu. Tapi ada juga yang tadi Ilham bilang nggak libur-libur ya. 24 jam gitu mungkin 24/7 gitu kan. Tutup hanya hari kiamat gitu misalnya. Iya, Sir. Iya. Bandel Itu tuh, Sir. biasanya orang-orang Madura yang jual kelontongan gitu ya, warung-warung gitu kan. Oke, good. Dari Ilham sudah ditanyakan tadi. Sekarang mungkin pertanyaan lain boleh dari Anita, Salsa, atau siapa tadi? Cika mungkin silakan. Kalau dari saya apa ya? Apa Anita, silakan. Kayaknya buat Tori kali ya.
Apa? Iya, buat pertanyaan buat Tori. Sorry. Buat Gloria. Oh, Glory. Kirain Nah, Tori. Ya, silakan buat Glory gimana? kan dia kayak belum ini ya, belum ada kayak mesinnya. Terus kalau beli mesinnya juga pasti mahal kan. Nggak coba buat kayak ikut orang dulu gitu. Jadi kayak berkolaborasi sama orang yang udah punya mesinnya. Jadi dia cuman kayak mempromosikannya lagi gitu loh. Oh, jadi ini saran maksudnya ya. Saran Iya. buat Glory, masukan atau saran buat Glory. Jadi sebaiknya mengikuti pengusaha lain ya, orang yang sudah mempunyai mesin percetakan sablon, lalu kita menjadi resellernya gitu. Nah, iya bisa jadi kayak gitu kayak Oke. Atau jasa sablonnya itu yang kita pasarkan ya. Jadi kita walaupun kenal gitu, kita juga bisa memasarkan jasa sablonnya. ya besar gitu. Oke, masukan dari Anita. Ya mungkin masukan juga sih kalau dari Mister gini kan, usaha itu harus yang sesuatu yang mungkin kita bisa aplikasikan dengan mudah dan cepat. Sehingga kalau misalnya belum ada, misalnya mau jualan es, ya kan, belum ada apa namanya tuh tempat es itu box ya, ice box misalnya, ice boxnya belum ada ya, kita pakai termos dulu gitu misalnya. Jadi diusahakan tidak ada rotan akal pun jadi gitu ya. Jadi selalu berusaha bagaimana sesuatu itu bisa jalan dulu gitu. Ya misalnya mau keliling nggak ada sepeda, nggak ada motor ya pakai sepeda, nggak ada sepeda ya jalan kaki. Namanya usaha gitu kan. Jadi ya kalau di film Indosiar itu ya jasa bla 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 keliling gitu ya. Cuman itu kan cuman film. Ya jasa setrika keliling, jasa fotokopi keliling itu ngaco-ngaco juga tuh bisa lihat. Ya jadi eh, usaha yang memang dilakukan itu seperti itu ya, mulai dari keliling lama-lama punya toko gitu kan, itu kan semacam story yang memotivasi sebenarnya ya, dengan ketekunan, dengan ketelitian, kegigihan sampai akhirnya punya rumah misalnya gitu ya. Nah itu uh, seriously bisa menjadi motivasi gitu kan. Bahkan di depan rumah Mister itu ada dulu ya di rumah itu ada tukang ketoprak. Dulu awalnya dia ngontrak gitu ya. Lama-lama Mister dengar dia udah beli rumah gitu ya. Jadi berarti dia sudah berubah gitu kan. Yang tadinya menyewa rumah sekarang jadi membayar rumah gitu ya. Artinya rumahnya bisa dimiliki walaupun dibayar dengan sistem cicilan ke bank misalnya gitu kan. Dan di sana jualan tetap ketoprak itu gitu. Nah, itu padahal hanya ketoprak aja, tapi kan memang dari awal dia sudah serius gitu ya. Yang sebelumnya kerjanya serabutan gitu ya. Misalnya dia tuh pernah narik becak, pernah jadi kuli bangunan, pernah gitu ya. Nah, sampai dia udah punya ketemu usaha itu, ya sudah sampai sekarang usahanya itu. Nah, itu jadi ada perkembangan gitu. Gitu ya. Jadi Glory mungkin bisa dicari usaha-usaha lain yang kira-kira aplikatif. Ya, aplikatif itu bisa diaplikasikan langsung. Oke, mungkin yang lain dari siapa nih? Saya, Sir, mau nanya. Ya, boleh, silakan. Tanya siapa nih? Mau nanya buat yang usahanya Anza. Anza. Oh iya, Ya. silakan. Gimana Anza? Apakah ada kendala saat memasarkan jasanya ke orang-orang lain gitu kan? Kata dari mulut ke mulut ya awalnya. Itu ada kendalanya atau enggak gitu, Sir? Mungkin kendala apa yang Anza alami selama memasarkan jasa mengajarnya? Oke. Iya gitu. Ya, silakan Anza, gimana tuh? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Cika. Kalau kendala, kan awalnya dari mulut ke mulut, orang ke orang ya. Apa ya kalau kendalanya ya? Ini biasanya ke orang tua atau ke siswanya, Anza? Biasanya Infonya orang tuh ke tua. siapa? Ke orang Orang tua. tuanya. Oke. Lalu Ini orang dari, tuanya memberi info ke orang tua lainnya gitu. iya, Sir, sepertinya gitu. Oke. Jadi
Lewat apa? Kayak, Lewat nomornya Anja di share? Apa dia info alamatnya Anja atau gimana? biasanya sih kan, jadi saya ngajar ada kayak ketuanya gitu untuk mendaftar. Ketua, Eh, oke. ya jadi kalau ada yang menanya-nanya gitu sebenarnya lewat ketuanya gitu. Oke. Iya, jadi nggak langsung ke saya. Oke, jadi ketuanya ini maksudnya ketua marketingnya atau ketua cabangnya atau ketua yayasannya gitu gimana? Ketua yayasannya, Sir. Jadi kan dia bimbelnya ada banyak. Jadi ada ketua yayasan dari si bimbelnya ini. Oh, nomor teleponnya satu, berarti Anja nggak bisa nge-share nomor telepon pribadi misalnya gitu. Iya, Oke. mungkin mungkin Berarti bisa. berarti sebenarnya terkait dengan ini sih sebenarnya usaha jasa tapi yang memang terikat oleh yayasan gitu ya. Mungkin bisa Iya, dijadikan pelajaran atau pengalaman suatu saat bagaimana sistemnya dia bisa membuka seperti itu. Kalau kayak gitu kan berarti kan Anja kan masih terikat oleh yayasan tersebut gitu. Nah, kalau misalnya iya, bisa membuka di tempat lain, ya asalkan ada tempat ya. Karena kan kalau usaha kelas kan harus minimal punya kelas lah, satu kelas gitu minimal. Entah ruang tamu, garasi gitu ya misalnya. Nah, itu dijadikan tempat untuk mengajarnya gitu. Tapi di luar tempat usaha yang tadi gitu ya. Kalau usaha yang tadi, tapi tadi katanya dari orang tua gimana maksudnya tuh? Awalnya orang tuanya mengajar, terus gimana tadi kata Anja? iya. Jadi kan sebenarnya ketuanya itu kayak tante saya gitu, Sir. Terus orang tua Ketua saya, yayasan. iya ketua yayasannya. Terus Hmm. jadi ibu Orang saya tua Anja sebagai yang ngajarnya gitu, Sir. orang tua Anja pengajarnya. Lalu Iya, lama-lama Anja juga mengajar gitu. iya, tadinya juga cuma bantu-bantu orang tua aja. Terus sama ketuanya juga disuruh kayak coba aja eh, ambil murid sendiri gitu. Tapi di situ juga. Hmm. Oh iya, oke. Jadi istilahnya disediakan tempat ya sebenarnya ya. Iya, Tapi nanti kita dikasih ini aja berarti apa kayak fee mengajarnya gitu atau gimana tuh biasanya sistemnya? iya, jadi nanti kalau kayak uangnya gitu, ketuanya mungkin kayak ambil sedikit, gitu. Mm-mm. Nanti yang lebih banyaknya ke pengajarnya, Sir. Pengajarnya, ya. Jadi kayak memang tempatnya disediakan, pengajar silakan mencari siswa dan mengajarnya di sini gitu ya. Hmm. Oke oke. Ya itu konsepnya kolaborasi sih ya. Jadi sama seperti ruang guru atau apa ya. Tapi kan konsepnya memang memberi kesempatan bagi pengajar untuk usaha gitu. Oke. Dan rata-rata anak SD ya? Apa TK apa gimana? Anja? Dari SD sampai SMA, Sir. Cuma kalau saya megangnya lebih ke anak-anak SD-nya. SD itu semua apa? Semua pelajaran atau spesifik aja misalnya English, misalnya Anja English gitu apa gimana? Iya, Sir. Jadi kayak English conversation gitu, Sir. Oke, jadi English conversation untuk SD gitu ya. Iya. Oke, jadi yang spesifik ngajar conversation Anja, terus yang lain nanti ada yang matematika gitu ya, atau yang lain gitu, biasa gitu, seperti itu. Iya, Sir. Oh, bimbel ya, Ada berarti bimbel ya, bukan kursus bahasa Inggris ya. iya. Karena kalau bimbel kan mata pelajaran lain, tapi kalau kursus bahasa Inggris kan biasanya memang bahasa Inggris saja, tetapi nanti ada aktivitasnya tuh misalnya membaca, menulis, berbicara gitu ya, mendengarkan gitu biasanya. Iya, Sir. Oke, jadi seperti itu tadi. Siapa tadi Cika ya? Apa Anita tadi ya? Ya, Ya, pertanyaan Sir. untuk Anja ya. Oke, mungkin yang lain ada? Salsa? Yang belum nanya siapa? Ilham tadi sudah, Cika. Cika mau nanya?
Tadi sudah Sir yang buat Anza. Oh iya, sudah. Siapa yang belum? Anita tadi sudah belum? Sudah, Sir. Oh, Anita kasih masukan tadi. Oke, Salsa, silakan Salsa. Saya kayaknya nggak ada yang ditanyain, Sir. Nggak ada yang tanyain. Boleh pertanyaan buat yang menjelaskan tadi ya, dengan yang lain-lain. Silakan Salsa, mungkin kasih masukan atau komentar tadi terkait dengan usahanya tadi, apa yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 1. Sebentar, Sir. Oke, Salsa? Iya, Sir. Kalau untuk apa ya, apa namanya, marketing gitu, itu mereka tuh gimana ya, Sir? Maksudnya masing-masing dari apa anak dari kelompok 1 itu bagaimana cara mereka memasarkan Oke, produk marketing mereka atau iya tekniknya ya. iya, Sir. Marketing teknis dari masing-masing itu seperti apa? Ya, oke. Mungkin yang belum menjawab tadi siapa ya? Ajeng ya. Coba silakan Ajeng. Marketing teknis yang misalnya dilakukan oleh beberapa teman-teman tadi itu apa? Mungkin termasuk Ajeng tuh melakukannya apa? Ya, boleh dijawab silakan. Hmm, mungkin eh, mempromosikannya lebih gitu, Sir. Maksudnya kayak hmm, mempromosikan produknya lebih banyak lagi, terus kayak lebih menarik gitu, Sir. Saya bingung. Ya, lebih menarik dalam hal ini mungkin menggunakan teknik apa ya? Misalnya tadi kan ada yang membuat Instagram, terus apa lagi gitu ya? Mungkin apakah hanya Instagram saja atau mungkin ada tambahan lain sebelumnya gitu? Apalagi kira-kira? Kalau selain sosmed, mungkin kayak eh, kayak bisa kayak demo produk gitu, Sir. Demo produk. Oke, maksudnya Iya, memberikan presentasi gitu, Sir, ke orang banyak gitu. memberikan presentasi ke orang banyak. Oke, Mister coba berikan feedback. Jadi Aulia bisa pindah slide by slide ya. Mister kasih feedbacknya untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk pertanyaan dari kelompok 2. Pelan-pelan sahabat. Kelompok 2 ya, sudah memberikan pertanyaan. Oke, PowerPoint-nya itu menarik ya, warnanya cerah. Lalu slide-nya juga excited banget gitu ya, warna-warni, ada gambarnya.
Terus ini bagus ya. Hanya tadi beberapa kalimat itu sebaiknya diubah atau diganti. Jangan di next dulu, Aulia. Ya, jadi di sini misalnya nih ada nomor 1, 2, 3 ya. Ini kan our process is easy. 1, basa-basi, langkah-langkah, our business progression. Nah, ini kalau dia dalam bahasa Indonesia, semuanya bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris, sebaiknya dibuat bahasa Inggris. Jadi tidak campur-campur gitu ya. Jadi salah satunya, misalnya kalau di sini mau apa namanya, our process kan berarti kan English ya. Di sini mungkin small talk gitu ya, basa-basi ganti small talk ya, step by step atau the steps, misalnya langkah-langkah gitu misalnya ya. Oke, jadi ini tadi dari kontennya ya. Oke, terus lanjut. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, sorry. Apa itu wirausaha? Ini secara teori disampaikan lagi, pengertian wirausaha adalah bla 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 bla. Oke, bagus ya. Selanjutnya, nah ini langkah-langkah cara berwirausaha. Tadi juga sudah disebutkan ada beberapa langkah ya yang disampaikan oleh siapa tadi, Glory ya. Coba dilanjut lagi. Nah, di sini ada misalnya mulai dari menentukan ide. Nah, ini kalau bisa dikasih angka ya. Jadi misalnya 1, menentukan ide usaha, 2, uji kelayakan, 3, himpunan modal. Jadi istilahnya bisa dibuat angka begini nih ya. Misalnya ini 1 gitu ya. Ini 2. Gitu. Nah, ini jadi lebih jelas lagi misalnya. Oke, lalu selanjutnya next, Aul. Nah, di sini ada keberhasilan dan kegagalan usaha ya. Jadi tadi dijelaskan oleh siapa nih, Anza ya. Ada resiko internal dan resiko eksternal. Masing-masing itu seperti contohnya tadi dari manajemen ya, persaingan dan sebagainya, itu adalah resiko. Nah, lalu ada tambahan dari Ajeng tadi ya, tidak semua usaha dapat berhasil. Ya, tetapi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan ya, seperti bla 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 tadi disebutkan oleh Ajeng seperti itu. Nah, lanjut. Di sini sudah secara umum tadi basa-basinya atau small talk-nya bagus ya. Jadi menyampaikan hal itu secara singkat, jelas, padat. Nah, mengenai reviewnya, ini kan masing-masing personal ya. Tadi presentasinya dari Aulia, misalnya produknya rendang dan menu masakan Padang lainnya. Nah, coba di next. Nah, di review ini, Mister tadi tidak melihat, yang tadi Mister sampaikan sebenarnya di awal adalah keberhasilan dan kegagalannya. Kalau memang berhasil, tidak dilampirkan bukti penjualannya, misalnya sudah ditransfer ke rekening mamanya Aulia, misalnya ya, pembelian 1 kilo atau 1,5 kilo atau 5 kilo misalnya ya, kan seperti itu. Atau kalau COD, ya COD nggak apa-apa, paling tidak ada produk makanannya yang sudah dibungkus gitu kan, di foto gitu ya. Nah, itu yang maksud Mister adalah sebenarnya review dari keberhasilan itu gitu. Kan kalau laku gimana nih? Kalau laku dijualnya pakai apa? Plastik atau dibungkus atau diapakan gitu. Nah, ini tidak ada contohnya ya. Instagramnya sudah ada, pengikutnya sudah 33. Nah, mungkin kontennya yang memang belum maksimal, kontennya baru 3. Jadi kalau tadi misalnya ada saingan, ada kompetitor, ya maka kita harus coba lihat analisanya itu kelemahannya di mana ya. Nah, jangan-jangan kita juga belum maksimal melakukan usahanya, seperti kontennya ini belum maksimal, kita belum posting-posting di tempat lain gitu ya. Nah, Aulia bisa dijadikan motivasi untuk meningkatkan atau menyalip ya pesaingan tadi ya, meningkatkan
kualitas dan juga pelayanannya misalnya. Oke, jadi itu ya tadi untuk Aulia, kalau memang sudah laku ditambahkan hasil penjualannya. Ya, udah laku berapa selama dari awal. Oke, lanjut. Selanjutnya ada Anja. Anja ini kan mengajar khusus bahasa Inggris ya. Nah, jasa mengajar ini cukup baik ya, karena dengan kemampuan kita sebagai seorang siswa yang sudah bisa belajar bahasa Inggris gitu, lalu kita mencoba mengajar bahasa Inggris ya, walaupun tempatnya tadi masih ada di yayasan. Jadi itu salah satu jenis usaha. Ya, walaupun usahanya lebih tepatnya kan usaha bekerja ya, tapi karena kita dengan usaha jasa, maka apa yang kita miliki itu kita gunakan, kita maksimalkan gitu ya. Nah, jadi di sini Anja ada nah ini English Clubnya yang membuat Anja sendiri atau dari yayasannya gitu. Inisiatif saya sendiri, Sir. Inisiatif sendiri, tapi sama yayasan sudah diketahui. Sudah. Sudah. Nah, kalau memang sudah diketahui dan diperbolehkan, maka ini bisa dimaksimalkan ya, ditambahkan postingan tentang knowledge ya. Misalnya kalau bahasa Inggris itu kan tadi kan misalkan anak-anak SD nih, ya misalnya materinya kan di TikTok itu banyak ya bahasa Inggris apa. Nah, itu tinggal disalin saja, tapi kita dengan konten yang berbeda ya, entah itu reels, entah itu cerita, entah itu postingan gitu, sehingga konsistensi postingan kita itu akan terus meningkat gitu di setiap minggunya ya. Misalnya hari ini kemarin itu Idul Adha ya, misalnya happy Eid al-Adha misalnya ya, al-Adha misalnya gitu ya. Jadi selamat hari raya Idul Adha misalnya. Nah, ini bisa dengan hal-hal seperti itu misalnya, atau bahasa Inggris terkait Idul Adha, ada kambing bahasa Inggrisnya apa, sapi apa. Nah, intinya kreativitas kita di ini sih diminta juga untuk, karena kan yang mengupdate dan meningkatkan usaha ini kan kita juga. Nah, makanya sangat disayangkan kalau yang misalnya ini punya Anja, tetapi karena terafiliasi dengan yayasan, maka seolah-olah kan kita mengembangkan yayasannya ya, bukan kita. Tapi kalau yayasannya memang punya keluarga sendiri, ya nggak apa-apa. Artinya kan mengembangkan usaha keluarga, ya kan? Nah, tetapi kalau memang kita adalah orang luar, terus kita mau usaha, ya sebaiknya kita memang punya sendiri misalnya ya, walaupun kecil tapi kita sudah punya sendiri ya. Atau jasanya nanti bisa juga kita yang datang ke tempatnya selama sekitar jalan apa nih, misalnya Duren Sawit ya, misalnya di sekitar Jakarta Timur misalnya, seperti itu. Oke, nah ini juga belum dilampirkan Anja tadi misalnya keberhasilannya sudah berapa siswa, misalnya dari awal semester sampai sekarang tuh siswanya Anja berapa ya, lalu misalnya harga per siswanya itu berapa, misalnya siswanya 10, satu siswa itu berapa, bayarnya misalkan 100.000, oh totalnya berarti 1 juta, lalu dikasih yayasan itu sebesar misalnya 500.000 misalnya ya. Itu kalau misalnya 1 bulan. Nah, berarti selama setiap bulan Anja mendapat 500.000 misalnya kalau siswanya 10. Nah, itu tidak dijelaskan oleh Anja tadi ya, tidak dijelaskan dapatnya berapa. Nah, kalau misalnya kekurangannya tadi apa? Kalau siswanya sedikit kenapa? Misalnya belum maksimal promosinya, baru lewat mulut ke mulut saja dari antar orang tua, yaitu kendala bisa jadi ya. Belum ada brosur dari yayasan, misalnya ada nggak brosur di yayasan? Kalau brosur kayak satu yayasan gitu, Sir. Jadi nggak cuma kayak kursusnya doang. Nah, langsung ya. Nah, iya, tapi kan itu kan dari yayasan, berarti kan brosurnya berupa brosur yayasan ya. Nah, itu bisa mungkin ditampilkan seperti apa brosurnya. Nah, itu boleh gitu ya. Jadi sama nih, tadi belum dilampirkan. Nah, nanti yang belum dilampirkan itu bisa dijadikan
apa namanya tambahan ya, karena nanti kalau pas UAS ada pertanyaan tentang keberhasilan usahanya ya dijawab dengan seperti itu gitu. Teorinya kan itu ya, misalnya silakan lampirkan keberhasilan usaha Anda gitu ya. Kalau memang belum berhasil disebutkan alasannya, kan harusnya ada alasan kenapa belum berhasil gitu. Oke, lanjut next siapa tadi? Ada Ajeng. Oke, Ajeng ini tadi produknya Gimbap Korean Foods. Oke. Instagramnya sudah ada tadi ya disebutkan oleh Ajeng. Boleh next Aul. Tapi tadi balik lagi mungkin dari penyampaian Ajeng, Gimbapnya itu masih bingung ya, belum laku atau gimana nih Jeng? Maksud tadi Jeng? Masih bingung, Sir, cara Cara jualnya tuh buatnya. gimana. Nah, jadi gitu, Mister bilang kembali ke awal. Misalnya, oke, Ajeng nih mau menjual gimbap karena Ajeng suka Korea misalnya. Tetapi faktanya Ajeng kesulitan membuat gimbap. Ya maka mau nggak mau harus ubah produk gitu ya. Maksudnya jangan buat gimbap, buat aja yang paling mudah ya. Buat apa misalnya gitu. Jadi kita harus bisa merubah mindset kita. Sesuatu yang laku itu adalah sesuatu yang mudah dijual, mudah didapatkan dan pasarnya banyak gitu. Apakah dengan ketika Ajeng sudah bisa membuat gimbap yakin lakunya banyak? Kan tidak akan selalu ya, tetapi bisa jadi kalau sudah bisa membuat gimbap, lalu gimbapnya enak, bisa jadi lakunya banyak. Tetapi daripada misalnya kita belum bisa-bisa sampai saat ini, bahkan selama 6 bulan, 1 semester itu berarti kita cuman berusaha membuat gimbap. Maka banyak sekali waktu yang terbuang, gitu. Banyak sekali waktu yang disia-siakan. Sehingga kita tidak ada usaha yang lebih realistis gitu. Yang realistis adalah usaha yang kelihatan, yang sudah jelas misalnya udah nggak usah jual gimbap, jual yang umum misalnya kue apa gitu ya atau makanan tradisional apa gitu. Itu yang sudah jelas dia bisa terjual gitu ya. Nah, di sini misalnya nggak tahu nih apa Instagramnya apakah sudah terisi juga. Jadi kalau misalnya kita sampai saat ini belum bisa, bahkan belum terjual, ya berarti kita memang tidak maksimal. Gitu, tidak maksimal artinya jangankan untuk menjual, membuatnya saja kita belum bisa kan berarti gitu. Nah, makanya jangan dipaksakan gitu. Boleh diubah. Makanya kemarin kan ada materi ide usaha. Nah, jadi ide apa lagi selain misalnya gimbap itu gitu. Jadi jangan sampai kita terfokus pada satu usaha, tetapi usahanya itu tidak dapat berjalan dengan lancar misalnya. Ya. Jadi silakan nanti dicari lagi ini kendala-kendalanya kenapa kalau memang tadi belum maksimal ya. Nah, apakah nggak ada resepnya atau bahan-bahannya sulit dicari? YouTube-nya misalnya membuat gimbap itu bagaimana atau sudah dicoba berkali-kali tapi gagal rasanya misalnya tidak sesama dengan gimbap yang Ajeng beli di mana gitu ya. Tapi jangan dibandingkan dengan makanan resto ya. Karena nggak mungkin juga kita apple to melon gitu kan. Jadi paling nggak apple to apple lah. Kalau ada gimbap yang di pinggiran jalan gitu boleh dijual, dibeli gitu ya. Oke, selanjutnya ada Glory. Tadi juga sama masukannya dari siapa tadi? Anita ya. Bahwa untuk bisnis aktivitasnya Glory ini karena sablon, mungkin untuk baju itu sudah banyak yang menjual baju polos. Ya. Nah, tetapi apakah baju polos ini bisa dijual satuan atau lusinan? Yang pertama itu. Yang kedua, untuk menyablonnya kita butuh alat. Walaupun sekarang ada juga alat misalnya print sablon. Ya, print sablon itu berarti kan dengan seperti apa bentuknya seperti printer gitu ya, sudah bisa menyablon. Nah, jadi di dalam projectnya Glory menurut Mister itu banyak hal. Yang pertama dari mulai pembelian baju ya, terus adalah peralatan, yang ketiga adalah untuk desain. Nah, jadi apakah yang lebih realistis itu yang mana? Misalnya apakah hanya
menambah usaha jasa desain, misalnya jasa desainnya saja. Jadi Glory memang orangnya suka desain misalnya, jadi juga ada usaha jasa desain. Jadi tidak hanya menjual si bajunya saja gitu ya. Nah, yang kedua, apakah hanya jualan baju polosnya saja? Gitu. Jualan baju polos itu berarti kita harus cari supplier yang menjual baju polos dengan harga murah, kualitasnya bagus, sehingga Glory bisa juga menjual baju polos. Jadi saya jual baju polos, saya jual jasa desain, dan yang terakhir adalah yang ketiga, saya juga jual baju yang sudah disablon sesuai dengan desain permintaan kamu, misalnya gitu. Nah, jadi ada tiga aktivitas gitu. Sebelum beranjak ke baju yang sudah disablon seperti ini, itu Glory sudah mulai dengan kegiatan menjual baju dan juga tadi adalah membuka jasa desain. Sampai akhirnya nanti bisa membuat alat sendiri dan sudah bisa memasarkannya sendiri. Mungkin itu ya. Jadi kalau memang belum bisa, nanti cari supplier baju polos yang murah ya, atau tempat sablon yang murah, lalu Glory yang memasarkan. Jadi bukan harus kita yang sablon, tapi kita hanya minta disablonkan saja. Jadi kalau dulu Mister bilang di kelas itu maklom, kalau makanan itu kita nggak punya pabrik, kita bisa kerjasama dengan maklom. Kalau misalnya kosmetik juga sama, kita bisa maklom. Nah, apakah baju ini bisa dimaklomkan? Tapi kalau motifnya beda-beda kan pasti akan kebingungan. Makanya kita berarti membuat kayak semacam kerjasama jasa. Jadi saya punya banyak orang yang mau nyablon baju. Kalau saya sablon baju, berapa nih Pak misalnya? Gitu ya. Itu harus terus dicari tuh tempat-tempat sablon yang kira-kira memungkinkan gitu ya untuk bekerja sama. Nah, itu bagian dari usaha, karena untuk mencari itu tidak mudah gitu ya, mencari teman atau partner atau tempat yang kira-kira bisa mensuplai kebutuhan produk kita tadi. Oke, selanjutnya ada siapa tadi? Glory sudah. Nah, oh iya Alvin. Oke. Sorry, Untuk sir. Alvin, Belum ada ide dari Alvin. ini Mau mungkin buat. Aulia juga mau nulis apa bingung, maka ditulis mana gua tahu, tapi sebaiknya jangan ditulis. Dikosongkan saja gitu ya, Aulia. Jadi mungkin karena Alvin juga bingung, tadi ada next slide-nya tadi Aulia gimana? Saya bingung, semua bingung. Gimana tadi? Bapak saya bingung, kita semua bingung, kata nggak bingung kalau udah di akhirat. Nah, ini sebenarnya quote-nya masuk akal rasional ya. Kalau udah di akhirat itu udah nggak ada yang bingung gitu. Sebenarnya bingung, cuma kita nggak tahu mereka bingungnya bingung apa gitu ya. Bingungnya orang mungkin udah mau nunggu kiamat gitu, nggak datang-datang gitu misalnya, itu kan juga bingung ya. Tapi quote-nya ini agak-agak sedikit aneh juga sih gitu. Jadi bingung itu kita anggap bagian dari belajar. Ya. Kalau kita nggak bingung, berarti kita nggak belajar. Ya, coba misalnya kalian belajar grammar, ya kan? Awal-awal bingung nggak? Bingung dulu, ya. Nggak mungkin kita ketika belajar nggak bingung langsung menyerap. Ya, karena ketika teori itu disampaikan, di dalam otak kita itu ada sel-sel yang mana mereka itu tidak terhubung satu sama lain. Ketika ada pembelajaran baru atau materi baru yang masuk ke dalam otak kita, maka itu membentuk seperti jembatan-jembatan kecil di mana satu sel dan sel lainnya saling terhubung. Nah, jadi ketika proses kita bingung, itu mereka sedang proses terhubung gitu. Jadi mau nyambung. Jadi kalau jembatan itu begini, tek, nah sampai ketemu. Nah, ketika udah ketemu, itu udah nggak bingung. Gitu. Nah, tetapi kalau di sini bingung, Mister sangat senang. Kenapa? Berarti bingung itu kalian sedang belajar. Ya. Contoh misalnya kalau kayak tadi Alvin belum ada nemu ide, Alvin nggak bingung, ya tapi berarti nggak belajar gitu. Artinya apa? Karena belum mencoba, kan gitu. Nah, makanya Alvin, sesuatu itu jangan dipikirkan terlalu dalam, ya overthinking misalnya nih.
Usaha saja masih bingung, sampai sekarang belum nemu ide gitu. Padahal ide itu ratusan juta ide gitu ya. Tidak ada kata sulit gitu kan. Mau lewat internet bisa, mau lewat buku bisa, mau nonton film bisa, ya bahkan dari teori-teori di kelas bisa gitu. Dan Mister tidak pernah memaksakan untuk ide-ide yang aneh misalnya atau yang harus begini, harus begitu, tidak. Paling tidak sudah mencoba gitu. Kenapa? Karena kan belajar ya. Belajar adalah proses di mana kegiatan kita itu menjadi sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu dijadikan sebuah pembelajaran gitu ya, bedanya. Ini teorinya sama dengan teori hidup sebenarnya. Pernah dengar teori hidup? Ada teori belajar sama teori hidup. Ketika teori belajar, biasanya di sekolah itu atau di kelas atau di kampus ya, kita diajarkan dulu, baru kita paham. Ya, biasanya gitu nih. Misalnya siapa yang diajarkan grammar, simple present, diajarkan dulu. Simple present itu begini, begini, begini. Nah, baru kita paham. Nah, tetapi di dalam teori hidup itu justru kita tidak belajar, kita melakukan dulu, baru kita mendapatkan sebuah pelajaran di situ, ya. Maka itulah teori hidup. Ketika kita tidak melakukan satu hal, ya kita tidak mendapatkan apa-apa. Ada nggak orang tidur-tiduran tiba-tiba langsung dapat uang banyak gitu ya? Nggak mungkin kan, tidak ada. Bahkan seorang tukang sampah sekalipun atau pemulung ya, mereka harus cari botol dulu tuh, botol bekas dulu untuk mendapatkan uang gitu, untuk makan gitu kan. Nah, tidak ada yang langsung instan ya. Indomie aja instan direbus dulu, nggak bisa langsung makan. Mungkin suka dimakan di kremes itu ya langsung ya. Nah, tapi kan rasanya beda kan, nggak enak kan gitu. Nah, jadi intinya tidak ada yang instan. Nah, kalau bingung itu nggak apa-apa ya, itu bagian dari belajar. Nah, mungkin teorinya adalah bingung itu jangan dijadikan sebuah masalah, tapi jadikanlah sebuah hal baru yang dimana kita berarti mendapatkan sesuatu yang baru ya. Berarti kita sedang belajar. Nah, maka ketika kita nggak mau bingung, berarti kita nggak usah belajar gitu kan. Nah, kita nggak perlu belajar. Atau tadi kalau kita nggak mau punya masalah, ya udah berarti kita tidak ada di dunia gitu. Selesai masalahnya. Bahkan orang juga nggak mikirin kita. Jadi kita nggak mikirin diri kita, orang juga nggak mikirin diri kita kan gitu ya. Nah, itu adalah masukan tadi dari kata-kata bingungnya grup 1 ya. Nah, tadi pantunnya bagus, yang terakhir Ilham angkat tangan, kita paham. Ada Sir yang tidur-tiduran aja Sir, tapi sukses Sir. Rafathar Sir. Rafathar kan Iya, Sir. privilege-nya sudah beda. Yang kaya kan orang tuanya. Sekarang gini, misalnya Mister kembalikan. Rafathar oke. Orang tuanya misalkan tiba-tiba wallahu alam misalnya orang tuanya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Maka Rafathar yang masih kecil itu tidak bisa mengatur semua jenis usaha orang tuanya, maka hanya ada perwakilan-perwakilan dari keluarganya. Ya katakan adiknya, kakaknya, atau ibunya, kakeknya, dan lain-lain. Otomatis Rafathar tidak mengetahui secara detail seperti apa. Mungkin atas namanya iya masih Rafathar, warisannya dan sebagainya. Tapi apakah menjamin ketika dikelola oleh orang lain, bukan oleh ayahnya sendiri, akan berhasil sukses sampai Rafathar besar? Nah, seperti itu. Maka tidak ada jaminan gitu ya. Jadi memang walaupun anak orang kaya juga ya tidurannya beda gitu kan, karena mereka sudah punya privilege. Dan Rafathar umur sekian aja udah mendapatkan uang ya. Tahu Nikita Willy ya? Bukan Nikita Mirzani, bukan. Waduh. Nikita Tahu, Willy Sir, itu tahu. usianya pada saat umur 7 tahun. 7 tahun itu berarti kelas 1 SD. Dia sudah mendapatkan uang karena dia kan iklan ya, main film dan sebagainya gitu. Itu kan salah satu usaha. Nah, lalu uangnya sudah banyak sehingga orang tuanya bertanya uangnya ini untuk apa gitu ya. Lalu disampaikan untuk dibelikan properti, misalnya apartemen dan sebagainya. Jadi umur 7 tahun sudah mempunyai sekian banyak apartemen. Sehingga ketika lulus sekolah, dia sudah mempunyai perumahan.
gitu ya, klaster gitu ya, sudah bukan lagi apartemen 1, 2, 3, tetapi sudah mempunyai perumahan atau developer gitu propertinya. Nah, artinya apa? Ya artinya memang sangat bagus, signifikan gitu, karena di usia 7 tahun saja sudah mendapatkan. Nah, kita kan berpikir bagaimana kita mendapatkan uang, di umur berapa saya bisa mendapatkan uang sekian, lalu nabung sekian, apa kebutuhan saya, misalnya saya mau punya rumah, saya mau punya motor, saya mau punya sepeda, saya punya mobil, saya mau umroh misalnya, saya mau jalan-jalan ke luar negeri ya misalnya. Nah, itu kan kebutuhan kita. Nah, bagaimana kita memenuhi kebutuhan itu? Nah, itu yang dipertanyakan ke dalam diri kita sendiri gitu ya. Selain kerja ya usaha gitu. Kalau sekarang memang tugasnya mahasiswa itu belajar. Pekerjaannya apa? Mahasiswa misalnya. Apa tugasnya? Ya belajar gitu ya. Nah, tetapi ada mahasiswa yang berpikirnya sudah maju ke depan sehingga tidak hanya belajar tapi dia mau menjadi student planner misalnya ya. Mau menjadi mahasiswa aktif yang mana sosialnya tinggi misalnya. Nah, itu jadi banyak hal, jadi bukan berarti kita di kampus itu nanti hanya belajar dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh dosen misalnya, sehingga tidak ada ilmu yang kita dapatkan atau praktek-praktek yang bisa kita lakukan. Gitu. Jadi sangat bagus ketika misalnya saat ini bahasa Inggris kita ngambilnya jurusannya itu ya, kita sudah mulai melakukan tadi misalkan seperti Anja tuh praktek mengajar langsung, karena nanti kan ketika ada mata kuliah TOEFL atau apa teaching practice misalnya ya, ya sudah terbiasa mengajar, sudah tahu nih oh mengajar tuh begini gitu ya, karena pernah membuat les misalnya ya, lalu menulis mulai sekarang gitu. Bahkan di kampus-kampus lain itu sudah menerapkan sistem tidak ada skripsi ya, asalkan si mahasiswa dapat membuat jurnal atau artikel yang tembus Scopus ya. Nah, mungkin teman-teman di sini belum tahu Scopus seperti apa. Jadi Scopus itu seperti jurnal internasional, di mana untuk tembus sampai ke sana itu ya sangat banyak persaingannya gitu. Berarti kalau kita bisa menulis seperti itu, kita sudah bisa mengalahkan mungkin ratusan atau puluhan bahkan ribuan gitu ya artikel-artikel lain yang memang tidak tembus ke Scopus itu. Gitu perkiraannya seperti itu ya. Nah, oke, jadi silakan dijalani ya, dinikmati dan disyukuri segala proses kegiatan kita, baik itu yang bersifat akademis maupun yang bersifat praktis ya atau praktek gitu. Nah, ini tadi ada pantunnya, sekian presentasi yang apa adanya. Jadi sebenarnya tidak apa adanya, ini sudah bagus Aulia. Jadi jangan terlalu merasa kita itu kurang ya, justru kita harus merasa diri kita lebih. Jadi kalau misal lihat Aulia mungkin mempunyai kerendahan hati, humble gitu. Humble tuh pedes tuh ya kalau buat rujak enak. Sambel, Sir. Jadi Aulia terlalu rendah hati sehingga menulis apa adanya. Tapi menurut Mister gini, kita be confident ya, be confident untuk apa yang kita tampilkan itu memang sudah apa yang kita persiapkan. Jadi nggak perlu nanti ditulis apa adanya, misalnya diganti dengan kata sekian presentasi dari kami yang luar biasa ini gitu. Nggak apa-apa, itu kan artinya kita membanggakan diri kita daripada kita mengatakan bahwa dari yang apa adanya ini, sehingga kita merasa diri kita biasa-biasa saja gitu. Oke, setuju ya? Kelompok 1 kalian luar biasa, hebat sudah melakukan presentasi dan review. Tinggal nanti praktek-praktek lainnya dilakukan kembali di lain kesempatan, masih banyak waktu ini semester 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya, selama mungkin masih belajar bisa mencoba kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha atau wirausaha. Oke, itu Maaf, kenapa Aul? saya mau klarifikasi tentang usaha saya. Oke, gimana klarifikasi? Kan Sir Muhid suruh
saya untuk spill tentang apa ya? Tentang kemajuan usaha, maksudnya bukti transfer dan gitu-gitu ya kan, Sir ya? Ya kalau ada, jualnya apa nih? Online Oh, apa COD gitu kan? iya, dulu-dulunya ada, Sir. Cuma karena sudah kampus, jadi kita nggak ada, Sir. Jadi bagaimana? Ya nggak apa-apa, itu kan tadi kan masukan, saran atau feedback. Jadi kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada ya berarti ketika memang sudah ada yang order, ketika diproses ordernya masuk itu kan bisa lewat apa nih ordernya biasa lewat tadi kan Aulia bilang ada PO kan. Jadi PO-nya misalnya ada yang pesan ke WA Aulia atau ke WA orang tuanya, nah itu bisa di screenshot gitu. Ini nih Sir, saya ada yang order waktu itu gitu misalnya. Terus ya kalau memang tidak ada WA, ordernya cuma lewat tetangga ketok pintu, tok tok tok, Aulia saya mau mesen rendang, ya udah nggak apa-apa. Nanti pas mau dikirim itu kan pengiriman untuk hari ini ke Ibu Anza misalnya contohnya. Ya nggak apa-apa nanti difoto gitu. Itu kan sebagai promosi. Nah, promosi sekaligus bukti bahwa ada yang memesan gitu. Ya kalau misalnya sekarang tidak ada bukti, testimoni tidak ada, bagaimana caranya orang lain mau memesan juga ke Aulia gitu. Jadi kelihatannya kan belum ada yang pernah mesan, makanya mungkin disitulah kekurangannya. Maka ditambahkan tadi testimoni-testimoni, contoh-contoh pesanan yang masuk gitu ya. Dibuat ramai aja nggak apa-apa, di Instagramnya boleh, di WA status boleh gitu kan, apa saja gitu Aulia. Jadi bukan berarti kalau nggak ada terus bagaimana, bukan ya, diusahakan seperti apa nantinya konsepnya gitu ya. Jadi itu tadi saran dan masukan saja, mungkin bisa dikembangkan ke depannya. Kalau di Tokopedia kan enak ada review ya, di-upload gitu, walaupun ada yang upload ada yang enggak gitu di toko e-commerce gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita jualan langsung, berarti kita kan tidak bisa mengharapkan mereka mereview. Atau kalau ada yang beli, kita yang minta, boleh dong Kak minta testimoninya misalnya. Boleh dong Bu kirimin testimoni gitu misalnya pas lagi makannya. Kan itu bisa saja kita request. Ya kalau syukur-syukur dikasih, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu. Atau bikin Google review ya, ulas kami di Google misalnya. Bisa saja. Banyak cara gitu ya. Maka konsep-konsep seperti itu sudah bukan lagi hal yang aneh atau hal baru, itu udah hal yang biasa gitu. Maka sesuatu itu harus kita ketahui sehingga kita bisa memaksimalkan usaha tadi. Ya, siapa tahu nanti Aulia mengalahkan siapa tadi kompetitornya. Nah, gitu kan. Dilihat kompetitornya tuh sudah ada apa, yang belum ada apa gitu. Ya, jadi ini sama ini apa nih yang belum ada. Kalau kita udah ada semuanya, terus penjualannya masih kurang, dilihat lagi apa yang masih belum maksimal gitu. Apakah rasanya, apakah kelunakan dagingnya dan sebagainya. Gitu kira-kira Aulia. Sudah jelas Aulia? Iya, Sir, terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Thank you. Oke. Terima kasih banyak, Sir, atas feedback-nya. Iya. Ini siapa lagi angkat tangan? Ilham angkat tangan lagi, kenapa Ham? Saya juga, Sir, mau kayak Aulia, saya mau kualifikasi, Sir. Kualifikasi, klarifikasi. Iya. Nah, kamu kan Jadi belum presentasi minggu belum, depan. Sir. Tapi saya kayaknya ada hal itu, Sir, apa namanya? Apa tuh? Hal apa? Yang merugikan Ajeng sepertinya, Sir. Maksudnya gimana? Nah, jadi begini, Sir. Sepertinya Ajeng bingung gitu kan buat gimbapnya itu soalnya kemarin-kemarin sempat saya hasut deh, Sir. Oh gitu. Iya. Jadi hasut gimana maksudnya? Jadi gini, Sir. Nah, saya kan kemarin tuh bilang, apa daripada gimbap, mending kerja ini aja, jadi sales tengkleng, kayak gitu, Sir. Nah, kan saya kan kepikiran tuh pas kemarin, gimana caranya biar narik pelanggan gitu kan, di tempat yang, apa namanya, notabene-nya tuh agak mahal gitu, dan di sekitaran sini tuh juga orang-orangnya mungkin kurang seneng sama harganya gitu. Nah, saya pikir kalau misalnya
tiap malam minggu itu kan bakal ada fair gitu tuh di depan rumah saya. Nah, saya membutuhkan sales cakep, Sir. Jadi saya merekrut. Nah, Rekrut makanya Ajeng. iya, makanya saya akhirnya apa namanya gimbapnya mungkin jadi ke belakang gitu, Sir. Oh gitu, iya nggak apa-apa. Tapi kalau merekrut kan itu berarti bekerja ya, bukan usaha gitu. Tapi ya nggak apa-apa kan, usaha dan bekerja itu kan sama-sama kegiatan yang positif. Hanya saja perbedaannya yang kemarin kalau kita usaha itu juga tidak menjamin langsung berhasil, bekerja pun tidak selamanya kita bisa langsung berhasil karena kan kita mengikuti orang kan gitu. Nah, tetapi terkait tadi produk gimbapnya atau kegiatan Ajengnya ya sudah diberikan feedback ya, istilahnya tetap dicoba saja. Kalau memang sampai saat ini belum berhasil membuat gimbap ya, ya buat yang gampang lah, buat apa gitu misalnya ya, jualan yang sudah ready pun nggak apa-apa. Saya jualan apa ya, misalnya ya skincare gitu, apa jualan baju polos tadi juga bisa, apa saja sebenarnya gitu kan. Ya jadi nggak harus yang sudah terkenal tapi kita juga kesulitan untuk mencoba membuatnya, kecuali kita chef ya. Kalau kita chef nggak apa-apa, bisa buat seperti itu. Oke, terima kasih Ilham klarifikasinya. Ya. Thank you, Sir. Iya, oke. Ini lumayan seru juga kelompok 1 ya. Kita tunggu nanti kelompok 2 untuk minggu depan. Sekarang nanti kita lanjutkan setelah ini masuk ke grammar. Ini sudah jam 9 berapa nih? 9.39 ya, berarti sudah Pas, Sir, pas. oh Nice. ya, sudah pas ya. Mister absen dulu ini ya. Berarti yang nggak ada tadi Feoni, ada nggak Feoni? Feoni nggak ada ya? Feoni dan Fawas. Ini Fawas ini kalau online jadinya nggak masuk, makanya di info. Dia ada di grup nggak? Oh iya, nggak kepikiran, Sir. Udah saya invite, Sir. Sudah di invite. Nah, ya udah berarti nggak ada yang salah ya. Tapi kan Mister tetap absennya nggak ada gitu aja. Karena kan maksudnya kalau online itu kan sebenarnya lebih mudah. Apa namanya, tinggal join gitu kan. Nah, tapi kalau dia nggak join ya bukan salah kita. Mungkin nggak punya paket gitu kan, bisa juga. Iya, Sir. Tapi ya itulah jenis usaha. Tadi kan usaha dalam belajar. Kalau tadi kan usaha dalam mencari uang gitu kan. Segala sesuatu butuh usaha lah gitu ya. Kecuali jadi Rafathar kalau kata Ilham tadi ya. Bisa tidur-tiduran aja, Sir. Tidur-tiduran Tinggal aja dipoto dapat duit, Sir. udah simpenannya Rafathar udah berapa M gitu ya. Simpanannya itu padahal usianya baru mungkin berapa 8 tahun ya. Iya, Sir. Itu simpanannya Rafathar udah berapa M ya sudah. Maka karena kita bukan Rafathar ya kita usaha gitu ya. Jangan mimpi jadi Rafathar terus gitu. Iya juga, Sir. Oke, I will continue for grammar. Grammar ini siapa aja namanya ya? Mister lupa tadi itu. Nama-namanya di grup ada ya? Grammar ini kelompok saya, Sir. Ada kelompok Ilham. ada Anca, saya, Ajem, Alvin, Anita ada ya, Anza, Aulia, Glory, Ilham, Mika nggak ada, Salsa ada, Feoni yang nggak ada ya. Jadi Feoni sakit. Oke, Feoni masih Iya, sakit. Sir. Ya. Feoni ini, Sir, lagi pergi gitu. Oke, ya mungkin belum ada konfirmasi sih. Kalau ada konfirmasi kan paling tidak itu tidak 0 ya, 0,5 sih sebenarnya. Jadi kan kalau masuk itu 1, kalau nggak hadir tuh 0, kalau ada izin tuh 0,5. Ya sebenarnya cuma setengah aja sih, teman, itu ada pengaruhnya kalau setengah. Jadi kalau misalnya kita nggak masuk 4 kali, kalau 0,5 kan berarti dianggapnya nggak masuknya cuma sekali. Gitu, karena cuma 2 kali, sorry. 3 kali ya. Jadi yang satunya kehitung karena 2 kali. Jadi kan setengah tambah setengah itu setengah kali 4 jadi 2 gitu kan. Dianggapnya yang 2 kan hadir gitu. Karena ada konfirmasi. Walaupun tetap 2-nya itu dianggap hilang kan poinnya gitu. Misalnya itu kalau penilaian Mister tuh seperti itu 0,5. Jadi kalau ada konfirmasi. Tapi kalau tidak ada ya 0, tidak ada konfirmasi kan. Gitu. Oke, nanti silakan dicoba siapa yang nge-share materi grammar ini. Ini Mister stop dulu lah ya.